Halo guys, jumpa lagi di channel Nick Production, channel jalan-jalan terlengkap yang akan membahas tentang traveling, villa, sampai kuliner. Jadi ikutin terus channel ini bagi anda yang belum sempat jalan-jalan. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Jogja lagi. Jadi kali ini kita mau membahas revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta guys. Kali ini Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta akan melakukan revitalisasi Benteng Dalam Keraton Jogja. Dan tujuan revitalisasi adalah mengembalikan bentuk semula benteng dalam Keraton Yogyakarta guys. Kenapa yang direvitalisasi bagian dalamnya saja? Apakah bagian luarnya tidak ikut direvitalisasi? Kita sudah sampai di alun-alun lor kota Yogyakarta. Alun-alun lor merupakan sebuah landmark berupa tanah lapang yang tidak bisa dipisahkan dengan Keraton Yogyakarta. Sesuai dengan namanya, lokasi alun-alun utara berada di sebelah utara atau sisi depan dari Keraton Yogyakarta. Keberadaan alun-alun utara juga berada pada sumbu filosofis yang ditarik lurus antara Tugu, Golonggiling hingga Panggung Krapyak. Sehingga apabila wisatawan datang dari arah titik 0 km, maka pemandangan hamparan pasir alun-alun utara Yogyakarta akan segera menyambut. Alun-alun utara Yogyakarta ditutup dengan pasir lembut dengan 2 pohon beringin di tengahnya. Alun-alun utara memiliki ukuran 300 x 300 meter persegi yang melambangkan laut tak berpantai. Lokasi alun-alun utara juga berdekatan dengan lokasi incaran wisatawan seperti Masjid Gede, Sentra Gudeg Wijilan, Sentra Wisata Malioboro, dan juga Benteng Vredenburg. Yuk langsung aja kita menuju Plengkung Wijilan. Plengkung Wijilan terletak di sebelah timur alun-alun utara. Oh iya, apakah kalian tahu di Keraton Yogyakarta terdapat 5 pintu masuk yang disebut Plengkung. Kelima Plengkung atau pintu masuk itu mempunyai nama sendiri-sendiri. Di sebelah timur keraton dinamai Plengkung Tarunasura atau Plengkung Wijilan. Yuk langsung aja kita menuju ke sana. Nah, ini dia plengkungnya guys. Ini adalah satu dari 5 pintu masuk yang ada di Keraton Yogyakarta. Pintu masuk yang kedua adalah Plengkung Madyasura atau Plengkung Gondomanan. Plengkung ini terletak di sebelah timur Keraton Yogyakarta. Dan plengkung yang ketiga adalah Plengkung Jagabaya atau Plengkung ini terletak di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Sedangkan yang keempat adalah Plengkung Nirbaya atau Plengkung Gading. Plengkung ini terletak di sebelah selatan Keraton Yogyakarta. Dan yang kelima adalah Plengkung Jagasura atau Plengkung Ngasem. Plengkung ini terletak di barat laut Keraton Yogyakarta. Langsung aja yuk kita ke revitalisasi bagian pertama Benteng Dalam Keraton Yogyakarta. Dan ini adalah bagian pertama revitalisasi Benteng Keraton yang sudah selesai guys. Jadi rencananya bagian dalam benteng sebelah timur ini akan dilakukan 2 tahap revitalisasi ya guys. Revitalisasi tahap pertama mulai dari Plengkung Tarunasura hingga pojok benteng utara timur Keraton Yogyakarta guys. Untuk tahap yang kedua dimulai dari pojok benteng utara timur menuju Plengkung Madyasura. Revitalisasi Benteng Keraton Yogyakarta tahap pertama bertujuan untuk mengembalikan bentuk semula Benteng Baluwarti Keraton Yogyakarta. Revitalisasi ini meliputi pembangunan Benteng Wetan Plengkung Madyasura dan pemugaran Benteng Margi Hinggil. Nah, kita sudah sampai nih di Plengkung Madyasura. Ternyata dahulu Plengkung Madyasura itu ada sejarahnya guys. Jadi dahulu Plengkung Madyasura itu menjadi pintu gerbang utama menuju kediaman putra mahkota Keraton Yogyakarta. Namun Plengkung ini yang tinggal sisa-sisa rusak karena sebuah Inggris pada tahun 1812 guys. Karena Plengkung Madyasura itu pernah ditutup, maka Plengkung itu juga dinamain Plengkung Buntet guys.
Dan peristiwa ini disebut dengan Geger Sapehi. Setelah berhasil diduduki, terjadi penjarahan besar-besaran terhadap harta-harta dan kekayaan intelektual yang ada di dalam keraton Yogyakarta, guys. Kabarnya penjarahan harta keraton dilakukan selama 4 hari 4 malam, guys. Duh, kira-kira berapa banyak ya harta keraton yang dibawa Inggris? Yuk langsung aja kita ke revitalisasi bagian kedua benteng dalam keraton Yogyakarta, guys. Pembangunan revitalisasi bagian kedua ini dimulai dari Plengkung Mantyasura menuju pojok benteng timur, guys. Seperti yang kalian lihat di sebelah kiri itu adalah pojok benteng dalam keraton Yogyakarta. Dan kalian lihat tanah lapang itu, guys. Dulu di atas tanah lapang itu berdiri rumah-rumah warga, guys. Dan sekarang sudah bersih dan siap untuk dilakukan pembangunan benteng bagian dalam keraton Yogyakarta, guys. Dan ini adalah pojok benteng wetan atau timur keraton Yogyakarta. Dan pojok benteng wetan atau timur ini dilihat dari luar benteng keraton, ya guys. Masyarakat Yogyakarta biasa menyebut pojok benteng ini dengan sebutan Joteng. Jadi yang ini masyarakat biasa menyebutnya Joteng Wetan. Yuk langsung aja kita menuju Plengkung Nirbaya atau Plengkung Gading, guys. Dari pojok benteng wetan menuju Plengkung Gading, di sini bentengnya sudah kelihatan, guys. Karena memang dari dulu tidak ada rumah warga yang menempel ke benteng bagian dalam ini, guys. Plengkung Nirbaya atau Plengkung Gading dibangun pada pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I atau Pangeran Mangkubumi. Dan konon kabarnya sejak masa pemerintahan Sultan HB1 memang terdapat larangan melintasi di Plengkung Gading bagi raja atau sultan yang masih hidup dan menduduki tahtanya. Nah, sekarang kita sudah sampai di Plengkung Gading nih. Plengkung ini terletak di bagian selatan keraton Yogyakarta. Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya digunakan sebagai pintu keluar ketika ada raja atau sultan yang mangkat atau wafat. Hingga saat ini Plengkung Gading atau Plengkung Nirbaya menjadi satu-satunya pintu keluar bagi jenazah raja sebelum dimakamkan di makam raja-raja di Imogiri, Bantul. Langsung aja kita menuju ke pojok benteng kulon atau barat. Yuk kita lihat tahap revitalisasi di bagian ini. Nah, di sini kita lihat para warga mulai membongkar rumah mereka secara mandiri. Di sini para warga mengumpulkan bahan-bahan bangunan dari sisa rumah mereka yang sekiranya bisa dipakai kembali untuk membangun rumah yang baru di tempat tinggal yang baru. Dan ini kita lihat beberapa warga sedang membongkar bangunan rumahnya. Di sini para warga akan mendapatkan uang bebunga. Besarnya bebunga yang diberikan menyesuaikan anggaran yang dimiliki keraton, tetapi juga disesuaikan dengan luas bangunan dan jenis bangunan rumah, apakah permanen atau semi permanen. Menurut keterangan yang rendah ada yang mendapatkan 80 juta, ada yang mendapatkan 200 juta, yang 250 juta juga ada. Tergantung besaran bangunan permanen atau tidak bangunannya. Dari informasi yang diterima, warga yang mendapatkan bebunga digunakan untuk mencari rumah baru atau mencari kontrakan sementara.
Dan warga yang diminta pergi ada namanya bebungah, bukan ganti rugi atau ganti untung loh. Karena tanah ini merupakan tanah Bagresari atau milik keraton. Besarannya disesuaikan dengan ketentuan keraton. Nah, nggak kerasa nih, kita sudah sampai di Pojok Beteng Kulon. Pojok Beteng Kulon dalam bahasa Indonesia berarti Pojok Beteng Barat. Disebut demikian karena letak Pojok Beteng ini berada di paling barat atau paling selatan dari wilayah Keraton Yogyakarta. Pojok Beteng Kulon dilengkapi dengan tempat pengintan yang jumlahnya ada 3 buah. Tetapi Pojok Beteng Kulon tidak dilengkapi dengan ruangan yang berfungsi sebagai gudang misiu. Dari Pojok Beteng Kulon kita menuju ke Plengkung Jagabaya atau Plengkung Taman Sari. Tahukah kalian bahwa di sini juga terdapat bangunan yang dinamakan Taman Sari? Taman Sari yang berarti taman yang indah. Pada mulanya merupakan sebuah taman atau kebun istana Keraton Yogyakarta. Taman Sari memiliki luas lebih dari 10 hektar dengan 57 bangunan di dalamnya. Bangunan-bangunan tersebut berbentuk gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, dan danau buatan. Selain itu juga terdapat pulau buatan, masjid, dan lorong bawah tanah. Taman ini juga dijuluki Water Castle karena kolam-kolam dan unsur air yang mengelilinginya. Taman Sari sendiri didirikan di atas sebuah umbul atau mata air yang dikenal dengan nama Umbul Pacetokan. Di komplek Taman Sari terdapat 2 danau buatan yang disebut juga dengan nama Segaran. Kata Segaran berasal dari kata segoro atau berarti lautan. Satu segaran berada di sisi timur dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Gedong, dan satu berada di sisi barat dengan pulau buatan di tengahnya yang bernama Pulau Kenanga. Kedua segaran ini dihubungkan dengan sebuah kanal yang memotong lorong penghubung pelataran Magangan dan pelataran Kamandungan Kidul. Fungsi religi ditunjukkan dengan adanya bangunan Sumur Gumuling dan Pulau Panembung. Sumur Gumuling yang berbentuk melingkar difungsikan sebagai masjid, sedangkan Pulau Panembung digunakan oleh Sultan sebagai tempat untuk bermeditasi. Nah, sampai juga akhirnya kita di Plengkung Taman Sari. Dari Plengkung Taman Sari ini kita menuju ke Plengkung Ngasem. Dan di bagian ini tahap revitalisasinya sampai pada tahap warga membongkar bangunan rumahnya sendiri. Lihat guys, bangunan yang di sebelah kiri, sebagian besar sudah pada dibongkar. Jadi kayaknya memang proyek revitalisasi benteng bagian dalam Keraton Yogyakarta sedang dikebut. Dan lihatlah bapak-bapak itu dengan semangat menurunkan genting rumahnya. Jadi pengembalian fasad benteng Keraton Yogyakarta adalah konsekuensi dari penetapan sumbu filosofi Yogyakarta. Ini dikarenakan UNESCO telah menetapkan kawasan sumbu filosofi Yogyakarta sebagai warisan dunia dan menyebabkan benteng Keraton Yogyakarta harus kembali ke bentuk awal. Revitalisasi Keraton Yogyakarta dapat memiliki dampak positif bagi pariwisata dan juga terhadap kehidupan masyarakat setempat. Dampak positifnya adalah meningkatkan aksesibilitas. Jadi jalan-jalan menuju keraton dapat diperbaiki sehingga wisatawan dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena Yogyakarta dapat menjadi tujuan wisata yang berbasis budaya. Melihat perkembangan ini, imajinasi saya langsung bergerak liar guys. Karena Keraton Yogyakarta
Yogyakarta sudah dikembalikan ke fasad awalnya, saya membayangkan bagaimana kalau gedung-gedung pemerintahan yang ada di Yogyakarta juga diseragamkan atau disamakan fasadnya. Jadi fasadnya harus memiliki ciri khas kebudayaan dan nilai-nilai agung seperti bangunan-bangunan yang ada di Keraton Yogyakarta. Bukan hanya gedung pemerintahannya aja yang disamakan fasadnya. Kalau bisa gapura-gapura menuju pintu masuk ke kampung-kampung juga disamakan fasadnya. Itu saja belum cukup, kalau bisa pagar-pagar serta bangunan depan rumah warganya juga disamakan fasadnya. Dan satu lagi, kalau bisa kebudayaannya juga diperkental sehingga menambah kekhasan kota Yogyakarta. Saya bertanya, apabila Anda ditutup matanya dan ditebangkan kemudian diturunkan di Bali, apakah Anda bisa merasakan Anda sedang berada di Bali? Jawabannya mungkin ya, karena walaupun dengan mata tertutup Anda bisa mencium aroma khas Bali, yaitu berupa dupa-dupa yang terbakar, dan juga bisa mendengar gamelan khas Bali. Tapi ketika mata Anda ditutup dan Anda diterbangkan dan diturunkan di Yogyakarta, Anda belum tentu bisa merasakan kalau Anda sedang berada di Yogyakarta, karena belum ada kekhasan kota Yogyakarta seperti yang ada di kota Bali. Dan dengan dilakukannya revitalisasi Keraton Yogyakarta, saya yakin Yogyakarta akan bisa mengejar kota Bali. Nah, kita sudah sampai nih di Plengkung Ngasem. Plengkung Ngasem terletak di sebelah utara Pasar Ngasem dan di sebelah barat alun-alun utara. Plengkung Ngasem juga disebut Plengkung Jagasura, berasal dari kata jaga yang berarti menjaga dan kata sura yang berarti pemberani. Karena dahulu Plengkung ini dijaga oleh prajurit Mataram yang gagah berani. Plengkung ini sekarang tidak utuh, yang tersisa hanya tinggal gapuranya saja. Ya sayang sekali ya, kira-kira kapan mau direvitalisasi? Dari Plengkung Ngasem kita langsung menuju alun-alun kidul atau alun-alun selatan. Kira-kira ada apa aja ya di alun-alun selatan? Yuk kita langsung ke sana aja yuk. Nah, kita sudah sampai nih di alun-alun kidul Yogyakarta. Jadi di alun-alun kidul Yogyakarta atau yang akrab disebut Alkid, seperti alun-alun yang ada di berbagai daerah. Alkid juga menjadi tempat publik yang selalu ramai digunakan untuk berkumpul banyak orang. Jika daerah lain umumnya mempunyai satu alun-alun, di Yogyakarta memiliki dua alun-alun, yaitu alun-alun kidul dan alun-alun lor. Kidul artinya selatan dan lor adalah utara. Alun-alun kidul Yogyakarta merupakan tanah lapang yang luas dengan ciri khas dua beringin di tengah alun-alun. Di sekelilingnya digunakan untuk berbagai kegiatan, mulai berdagang makanan, tempat nongkrong, hingga beraneka hiburan rakyat. Alkid dulu berfungsi sebagai tempat prajurit berlatih. Selain itu, Alkid juga menjadi jalur yang dilewati dalam prosesi upacara pemakaman jenazah raja atau sultan yang menuju Pajimatan Imogiri. Dan berikut ini sejumlah aktivitas menarik yang bisa kamu lakukan di alun-alun kidul Yogyakarta. Yang pertama adalah masangin. Masangin adalah singkatan dari masuk di antara dua beringin. Meski terlihat gampang, banyak orang yang gagal dan penasaran ingin terus mencobanya. Kebanyakan orang menganggap ini hanyalah sebagai permainan atau hiburan, tetapi ada juga yang mempercayainya sebagai mitos. Dan aktivitas yang kedua adalah sepeda lampu atau odong-odong. Ini hanya bisa dilakukan pada malam hari ya guys. Selain itu di sini juga bisa kuliner karena terdapat beraneka macam aneka kuliner di sini. Nah, selesai juga nih perjalanan kita hari ini. Kita sudah seharian mengelilingi benteng Keraton Kota Yogyakarta. Kita sudah melewati 5 plengkung di Keraton Yogyakarta dan sudah melewati 3 pojok benteng serta 2 buah alun-alun. Sekian dulu perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel Nick Production. Tekan juga tombol loncengnya ya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru kami.
Next kita kemana lagi ya?